Pak, nggak ada syarat. Sebenarnya ini bukan kali pertama ya kasus penggandaan uang yang ada di Indonesia. Ada banyak rangkaian kasus-kasus lainnya. Mayoritas masyarakat Indonesia percaya bahwa ada orang sakti bisa melipat gandakan uang sehingga kalau kita datang ke sana makmurlah kita. Tapi untuk kasus yang terjadi di Bekasi ada dua hal selain penggandaan uang menggunakan medium jenglot. Sementara keberadaan jenglot ini sekarang juga masih tanda tanya besar. Memang ada ataukah mitos? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini bukan untuk bermaksud syirik, tapi untuk memberikan wawasan kepada Anda. Sudah bersama saya di sini Ki Sunarto merupakan analis spiritual. Ki, ya, sudah lihat videonya ya Ki ya? Sudah Ki. Ya. Kalau saya melihat video itu tanpa ada penelusuran dari aparat kepolisian, saya nggak tahu Ki, itu benar-benar sakti atau penipuan. Kalau Ki Sunarto melihatnya, itu bagaimana? Iya, waktu viral itu kami sudah menerima pertanyaan dari teman-teman. Saya jawab itu tipuan belaka. Kenapa? Yang belaka. Mana? Apa salahnya di mana itu kan lancar bukan masalah salahnya ya, uangnya dikeluarkan, uangnya itu sama menggunakan itu uang sudah ditaruh dulu, itu bukan uang sebenarnya, kertas fotokopian dimasukkan di kotak hitam terus kemudian ditekan oleh untuk dengan ketika dibuka itu belum keluar uangnya, dia menggunakan alat, anggap aja itu kayak logam ataupun batu mustika, ditutup dengan kertas, kemudian dimasukkan, ditutup lagi. Nah, ini batu ini dikeluarkan, terus keluarlah uang-uang itu. Itu trik-trik semuanya. Itu bermula dari apa? Karena akar kejahatan bermula karena cinta uang. Orang yang cinta uang akan memburu uang dengan jalan apapun, termasuk trik-trik seperti itu. Artinya orang yang menjalankan seperti itu akan mendatangkan orang-orang yang berburu uang akan datang kepada seseorang ini. Ingin mencari untuk mendapatkan uang. Akhirnya ketipulah mereka. Kalau saya pakai pertanyaan yang awam ya kalau masyarakat. Sebenarnya ada nggak sih manusia yang bisa menggandakan uang apa? Orang sakti yang benar-benar bisa menggandakan uang? Iya. Semua orang bisa menggandakan hanya di dalam pikiran saja. Tapi dalam kenyataan tidak ada. Itu namanya bullshit semuanya. Ini peristiwa sudah lama. Peristiwa sudah berulang kali, modusnya hanya berbeda-beda. Ini ya Ki, kita lihat ya Ki ya. Saya nggak bisa menemukan ada kelemahan dari video ini. Oh jago, dari penampilan orang kayak apa istilahnya?
dukun yang paling sakti gitu ya, Ya. berpakaian seperti ini. Cara dia menggambil uang dan kemudian keluar nggak ada habis-habisnya juga, saya nggak percaya kalau ini trik sulap. Ini bagaimana Ki bisa Ya. menjelaskannya? Apa yang kita lihat belum tentu benar. Ya, karena mata punya keterbatasan. Jadi uang palsu itu tadi, uang kertas itu tadi, itu sudah dimasukkan di kotak hitam itu. Kotak hitam itu ketika dibuka muncul dari dalam itu ada pernya. Nah, keluar terus. Namun kalau dia nggak berani buka, dia nggak berani ngambil kotaknya, ditumpahkan tidak berani. Itu kesalahan pertama dia. Dan itu adalah trik yang terlalu kasar. Itu. Oh, maksudnya ini juga nggak terlalu bagus berarti triknya? Nggak terlalu bagus. Nah, Ki, ini kan biasanya, nah yang ini nih saya mau tanya. Nah, ya. Orang tambah percaya ketika ada benda mistis yang orang bisa mengusir setan, jin, santet, pesugihan, jenglot. Ki. Nah, ya. Jenglot itu ketika dibuka itu ada pernya juga. Depannya itu tangannya ataupun jempolnya itu mencet sesuatu sehingga yang dikatakan jenglot itu berdiri. Nah, itu triknya. Kalau orang bisa kritis, tangannya, jempolnya itu dia mencet sesuatu. Itu. Oke, Ya. Ki, ketika dia menjabarkan menyebarkan uangnya itu sebenarnya teknik sulap itu apa? Mengalihkan perhatian orang atau apa sih? Bagaimana sih, Ki? Ya, pasti otomatis orang akan melihat uangnya itu. Karena orang melihat uang, kemudian kita dengarkan ada yang mengatakan suatu waduh agak kagum, kaget. Ketika mereka kagum, lah ini jempolnya itu, jempolnya masuk kotak itu. Oh, dipegang Nah, ya? jempolnya itu megang itu. Itu triknya. Jenglot itu benar ada tidak sih? Jenglot itu cerita pada zaman Majapahit. Pada zaman Majapahit itu ada konsep, ada orang mengejar gagasan bahwa orang ingin hidup 1000 tahun lagi. Ataupun kalau bahasa Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Dalam bahasanya mereka percaya bahwa ada orang-orang zaman dulu bisa hidup abadi. Mati tanpa jasadnya. Ketika itu orang-orang bertapa ataupun menggencar agar kalau meninggal jasadnya dibawa, sehingga dikatakan ada konsep moksa. Moksa itu meninggal dengan jasadnya. Jasadnya tidak muncul ada di dunia. Jadi jasadnya dibawa oleh rohnya. Itu konsep mereka. Namun berhubung dia tidak bisa moksa, ya, proses moksa itu dari tubuh yang besar menciut, mengecil. Seharusnya kalau sudah kecil dia berubah menjadi cahaya. Oke. Berhubung tidak bisa berubah jadi cahaya, menjadikan itu orang seperti itu dinamakan jenglot. Jenglot itu berasal dari kata jenggot dan alot. Jenglot itu adalah produksi buatan orang-orang. Nah, di Jakarta bisa dicari di toko Ditahan dulu Ya. supaya penasaran di mana carinya. Ya. Oke, Ki, saya sekarang akan langsung saja menyapa Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Hendra Gunawan. Pak Hendra. Pak Hendra. Ya, selamat malam. Malam Ya, Pak Hendra. Saya Mbak sapa Caca. dulu ya, sudah ada Mbak Popi Amalia. Mbak Popi. Halo, selamat malam. Ya, Mbak Popi ditahan dulu. Sekarang saya ke Pak Hendra. Pak Hendra, sudah Ya, ditetapkan betul. tersangka. Herman atau Ustadz Herman sudah diamankan. Saya tuh penasarannya di sini. Apakah ia benar-benar ingin melakukan penipuan dengan video itu atau apa? Cuman main-main, iseng-iseng. Nanti Pak Hendra akan jawab usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.